Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nuyan Deviantari, nomor absen 28, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pengertian etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan dan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Penemuan komputer pada tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. A. Generasi 1 1940 sampai dengan 1956. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. B. Generasi 2 1956 sampai dengan 1963. Pada generasi ini dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. C. Generasi 3 1964 sampai dengan 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. D. Generasi 4 1971 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan IC ke dalam satu kipling silikon. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. E. Generasi 5, sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. 3. Aspek hukum kode etik dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Berikut beberapa undang-undang yang membahas tentang penggunaan TIK. Yang pertama ada hukum hak kekayaan intelektual, yang kedua ada hak cipta perangkat lunak, yang ketiga ada hukum siber, yang keempat ada hukum e-commerce. 4. Pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transportasi. Yang ketiga, faktor ketidaknampakan. B. Etika internasional dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya diatur di Indonesia. Terdapat aturan-aturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku internasional sebagai berikut. Yang pertama, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Yang kedua, UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001. Yang ketiga, Council of Europe Convention on Cybercrime. C. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang pekerjaan. Teknologi informasi dan komunikasi sangatlah membantu tugas manusia. Berikut peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang pekerjaan. Yang pertama, peranan
teknologi informasi dan komunikasi dalam kantor. Komputer yang banyak digunakan di kantor-kantor untuk membantu pekerjaan administrasi. Yang kedua, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam industri dan manufaktur. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang penting pada berbagai bidang industri dan manufaktur sebagai berikut. Yang pertama, industri otomotif. Yang kedua, industri pakaian. Yang ketiga, industri makanan dan minuman. 3. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang dibangun. Yang keempat, peran TIK dalam bidang perbankan. Sejumlah bank di Indonesia saat ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan kepada para nasabahnya. Yang kelima, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang teknik dan teknologi. Bidang teknik dalam teknologi sejak awal merupakan bidang yang paling banyak memanfaatkan sistem komputer sebagai alat para ilmuwan untuk menunjang pekerjaannya. 6. Peran TIK dalam bidang komunikasi. Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi melahirkan sebuah jaringan komputer dunia global atau bisa disebut internet. Dengan komputer dan internet, Anda dapat melakukan komunikasi data berupa teks, gambar, video, dan suara. 7. Peran teknologi informasi dan komunikasi dana kedokteran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kedokteran banyak digunakan untuk membantu dokter maupun pekerja medis dalam berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, bidang administrasi. Yang kedua, bidang medik. Yang ketiga, bidang farmasi. Yang keempat, mendiagnosa suatu penyakit. Yang kelima, memonitoring status pasien. Yang keenam, penelitian. 8. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian dapat dilakukan di semua aktivitas pertanian, mulai dari proses produksi sampai pada pemasaran hasilnya. 9. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang transportasi. Terdapat 3 macam transportasi yang digunakan manusia saat ini, yaitu transportasi laut, darat, dan udara. Dengan transportasi yang semakin canggih, maka akan memudahkan masyarakat dalam bepergian. 10. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan adalah agar pelayanan kepada masyarakat dalam lebih efisien. Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.